Pada pertemuan kali ini saya akan berbagi tentang hal-hal yang perlu dipahami atau dipersiapkan dalam membaca atau mempraktekkan sebuah lagu yang tertulis dengan not balok. Mungkin bagi para Bapak Ibu guru juga sama, mungkin punya tujuan agar murid itu atau siswa itu bisa langsung mempraktekkan sendiri dengan membaca sebuah partitur susunan lagu, baik itu vokal maupun pemain ataupun instrumennya itu bisa dimainkan dengan sendirinya. Nah, itu mungkin harapan semua para Bapak Ibu guru. Nah, ini adalah mungkin bekal atau awal yang harus diketahui sebelum membaca partitur sebuah lagu yang tersusun dengan not balok. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah pembelajaran not balok dalam mempersiapkan menuju kepada pembacaan atau pempraktekan sebuah lagu yang tersusun atau tertulis dengan not balok. Ada 5 hal yang perlu kita ketahui atau harus kita pahami dulu, yaitu tanda birama, tanda tempo, nomor birama, matra atau beat, dan transkripsi not. Kita memulai dengan yang pertama, yaitu tanda birama. Tanda birama ialah tanda yang menunjukkan jumlah ketukan pada setiap ruang birama. Jadi jumlah yang menunjukkan jumlah ketukan. Kemudian tanda ini terdapat pada setiap awal baris paranada. Di manakah itu? Nah, ini contohnya yang dilingkari merah itu namanya tanda birama. Di sana tertulis 4, di bawahnya 4. Sebagian orang membaca ini adalah 4/4. Monggo, silakan. Nah, tulisan ini tertulis seperti di pelajaran matematika, yaitu bilangan pecahan 4/4. Saya menyebutnya agar ini mudah, agar ini gampang dihafal. Angka yang berada di atas dinamakan pembilang dan yang di bawah dinamakan penyebut. Apa itu pembilang? Nah, di sana tertulis 4. Pembilang yaitu angka 4-nya itu, angka 4 yang di atas menunjukkan jumlah ketukan dalam setiap ruang birama. Jadi ketukannya harus 4. Kemudian penyebut yaitu 4 angka yang di bawah menunjukkan nilai pada satu ketukan. Maksudnya 1/4. Ini kan ini satu ketukan. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui tanda birama, hal yang harus diketahui yang kedua adalah tanda tempo. Tanda tempo adalah tanda yang mengatur kecepatan dan kelambatan sebuah lagu. Di dalam not balok dia tertulis seperti ini. Nah, tanda tempo ini terletak di atas garis paranada sebelah kiri. Ini yang paling atas, maksudnya garis ini ada garis paranada ini garis yang paling atas atau yang paling atas di bawah judul. Tertulis 100, berarti ini tempo membawakan lagu tersebut temponya 100. Kemudian cara mengetahui kecepatan lagu bisa dengan menggunakan metronom atau alat pengatur tempo, atau alat yang lain seperti keyboard misalnya. Apabila alat pengatur tempo tidak ada, bisa menggunakan jarum jam yang kecil, yang detik itu. Perpindahan setiap detik jarum jam yang kecil sama dengan kecepatan 60 dalam tempo musik.
Ini adalah cara menghitung tempo dengan jarum detik jam. 1 detik sama dengan 60. Di bawah ini saya berikan contoh soal, contoh kasus misalnya. Apabila tempo sebuah lagu itu 120, bagaimana cara menghitung kita dengan detik? Maka cara menghitungnya sebagai berikut. Tempo 120 dibagi 60 sama dengan 2. Berarti dalam 1 detik ada 2 pukulan atau 2 ketukan. Kita lanjutkan. Nomor birama. Nomor birama atau bar terletak di atas setiap awal baris para nada. Di manakah itu? Nah, angka yang terlingkari oleh merah itu adalah nomor birama. Artinya di bawah nomor birama tersebut, nah, di situ ada 6 dan 11. Di bawah nomor tersebut menunjukkan bar tersebut bernomor seperti yang tertulis. Maksudnya bar yang berada di bawah angka tersebut itu adalah bar yang yang seperti yang tertulis itu. Jadi kalau di situ terlihat di bawah 6 berarti bawahnya itu adalah bar 6. Di bawahnya bar 11 itu berarti bar 11. Bagaimana dengan bar-bar yang lain? Nah, ini untuk bar berikutnya tinggal menambah 1 atau tinggal melanjutkan saja. Ini contohnya. Nah, ini bar berapa? Nah, setelah bar 6 tentu itu adalah bar 7. Setelahnya nanti bar 8 dan seterusnya. Bar 11, sebelahnya bar berapa? 12. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Matra atau beat adalah tempat jatuhnya ketukan. Bentuk penulisan matra atau beat dilambangkan dengan huruf X. Ini sengaja saya beri warna merah biar berbeda saja, bukan karena sesuatu hal. Nah, penulisannya diletakkan di bawah garis para nada. Ini contohnya. Nah, ini saya hanya mencontohkan tempatnya saja. Jadi tempatnya di bawah garis para nada. Kemudian 1 matra bernilai 1 ketukan. Jadi satu tanda silang itu nilainya 1 ketukan. Atau kalau saya membahasakan yang lain, 1 matra bisa ditukar dengan 1 ketukan. Tetapi nah, ini yang harus diperhatikan. Dalam pemberian matra harus diketahui dahulu nilai dari not tanda diam ataupun titik. Itu juga menjadi sebuah hitungan karena mereka punya nilai. Berikutnya, ini adalah tabel nilai not balok dan tanda diam. Mulai dari yang besar, nilai 4 ketukan. Bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini. Contoh di dalam not angka, nah, ada not, kemudian titiknya 3. Kemudian bentuk tanda diamnya adalah seperti ini. Ada kotak, kemudian ada garis di atasnya. Itu adalah garis para nada. Contoh dalam not angka, tertulis angka 0 sebanyak 4. 2 ketukan, bentuknya seperti ini. Contoh dalam not angka seperti ini. Bentuk tanda diam 2 ketukan seperti ini. Contoh dalam not angka seperti ini. Nah, 1 ketukan, bentuk notnya seperti ini. Kemudian contohnya hanya ditulis notnya saja. Tanda diam bentuknya seperti ini, cukup ditulis. Kalau tanda diam 1 ketuk, tulis angka 0 1 saja. Setengah ketukan. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian contoh dalam not angka adalah ini. Ada not me, kemudian ada tanda tanya, atau dibalik. Tanda tanya dulu, kemudian notnya. Benderanya dilambangkan dengan garis di atasnya. Kemudian tanda diam setengah ketukan berbentuk seperti ini. Lalu contoh dalam not angkanya adalah seperti ini.
sama, karena dia bernilai setengah ketukan, ada benderanya, diberi garis atasnya. Nah, yang pertama, pada kolom contoh not angka paling atas ya, tertulis not C. Tolong mulai sekarang bukan not 7, tidak, tapi disebutkan dengan sebutan yang sesuai dengan musik. Not C. Not tersebut sebagai contoh dan titik di sampingnya hanya 3. Kenapa titiknya hanya 3? Karena not tersebut sudah terhitung satu ketukan. Jadi C-nya sudah terhitung satu ketukan. Oleh sebab itu titiknya cukup 3, jadi artinya jumlahnya tetap 4. Yang kedua, apa arti tanda tanya? Tanda tanya itu bisa berbentuk not balok, bisa berbentuk tanda diam, dan juga bisa berbentuk titik. Nah, karena ketiga bentuk dalam not balok itu semuanya punya nilai, baik not balok, tanda diam maupun titik. Berikutnya, bentuk tanda diam 4 ketukan terletak pada garis panada nomor 4. Berikutnya, bentuk tanda diam 2 ketukan terletak pada garis panada nomor 3. Berikutnya, pada kolom tanda diam not angka, tertulis dengan angka 0. Apa maksudnya? Angka 0 adalah simbol untuk tanda diam pada not angka. Angka 0, 1 buah, itu bernilai 1 ketukan. Oke, kita lanjutkan. Cara memberi matra pada not atau tanda diam sebagai berikut. Pertama, disesuaikan dengan nilainya. Nilainya berapa? Berarti kita memberikan matranya berapa. Kita sesuaikan. Yang kedua, penulisan matra lurus atau lurus vertikal ke atas ke bawah dengan not atau tanda diam tersebut. Ini contohnya. Ini adalah sebuah not 4 ketukan. Berapa matra yang harus diberikan? 4. Sama. Cara memberikan matranya seperti ini. Nah, berada tepat lurus dengan notnya. Kemudian ini ada tanda diam 4 ketukan. Sama cara memberi matranya. 4 tepat berada di sana. Ini yang 2 ketukan dan ini tanda diam yang 1 ketukan. Nah, di sini sudah ada susunan not dengan 5 bar. Kita uraikan satu-satu. Nah, yang dilingkari merah, di saat kita melihat not seperti ini, kita harus segera berpikir not ini nilainya berapa. Not ini bernilai 1 ketukan. Bolehkah not tersebut diberi matra? Oh, dia bernilai 1 ketukan. Berarti boleh diberi matra. Kita beri matra. Nah, ini sebagai ketukan pertama. Berikutnya, nilainya berapa? Bernilai 1 ketukan. Boleh diberi matra? Boleh, karena 1 ketukan. Nah, dia sebagai ketukan kedua. Kemudian berikutnya bernilai berapa? Bernilai 1 ketukan, diberi matra boleh, dan sebagai ketukan ketiga. Ini adalah yang keempat, bernilai 1 ketukan, diberi matra sebagai ketukan keempat. Nah, berikutnya ini mulai beda lagi. Not ini bernilai berapa? Not ini adalah not yang bernilai 2 ketukan. Boleh diberi matra? Boleh, lebih dari 1 kok. Boleh. Diberi matra berapa? Karena 2 ketukan, diberi 2. Nah, dia sebagai ketukan keberapa? Karena matranya 2, dia sebagai ketukan pertama dan kedua. Nah, berikutnya ada tanda diam. Nilainya berapa? 1 ketuk. Boleh diberi matra? Boleh. Tanda diam juga berhak untuk menerima matra, menerima hitungan, karena dia punya nilai. Ini 1 ketukan berarti diberi matra 1 sebagai ketukan
3. Berikutnya, nah, not bernilai 1 ketukan, bisa diberi matra dan dia sebagai ketukan keempat. Nah, pada bar berikutnya ini beda lagi. Ini ada tanda diam. Nilainya berapa? Setengah ketukan. Bolehkah diberi matra? Belum boleh, karena syarat matra minimal 1 ketuk. Apa yang harus dilakukan? Melihat bentuk berikutnya. Bentuk berikutnya adalah ini. Nah, bentuk berikutnya adalah not. Berapa nilainya? Setengah ketukan. Nah, ini sudah ketemu. Tanda diamnya setengah ketukan. Kemudian ada not setengah ketukan. Kita gabung dua-duanya. Nah, berarti secara matematika setengah ditambah setengah menjadi 1. Boleh diberi matra? Boleh, karena sudah bernilai 1, 2 bentuk itu. Kemudian diberi matra. Di mana matranya diletakkan? Matranya diletakkan di tanda diam. Kenapa di tanda diam kok bukan di not? Ya, karena tanda diam lebih dulu atau berada di depan. Dia yang diberi. Kemudian dia sebagai ketukan pertama. Berikutnya, nah ini bernilai 1 ketukan sama seperti yang ke depan tadi, diberi matra sebagai ketukan kedua. Nah, ini kemudian juga sama, bernilai 2, bisa diberi matra 2 karena dia bernilai 2 dan sebagai ketukan 3 dan 4. Berikutnya, not ini. Berapa nilainya? 4 ketukan. Berarti diberi matra sebanyak 4 dan sebagai ketukan 1 sampai 4. Berikutnya tanda diam. Tanda diam ini bernilai 4 ketukan. Tinggal diberi matra 4 dan dia sebagai ketukan 1 sampai 4. Nah, apa kesimpulan dari susunan not di atas setelah kita menghitung semua? Nah, ini kesimpulannya. Yang pertama, tanda birama 4/4 menunjukkan bahwa dalam setiap birama ada 4 ketukan. Yang kedua, dalam setiap birama terbagi menjadi 4 ketukan, yaitu ketukan 1, ketukan 2, ketukan 3, dan ketukan keempat. Ya, 4 ketukan dalam setiap birama atau bar tersebut. Bukan not atau tanda diamnya harus berjumlah 4 buah. Adapun jumlahnya bisa kurang dari 4 atau lebih. Nah, tetapi apabila dijumlahkan semua dalam satu bar tersebut bernilai 4 ketukan. Nah, oke, kita melangkah ke materi berikutnya. Transkripsi. Apa itu transkripsi? Transkripsi not adalah merubah not balok menjadi not angka atau sebaliknya. Not angka menjadi not balok sama saja. Nah, cara menuliskan transkripsi not. Yang pertama, cara menuliskan transkripsi, not angka ditulis di atas para nada. Kalau ada bendera ya diberi garis atasnya. Ini contohnya. Kemudian yang kedua, hasil transkripsi ditulis lurus, vertikal dengan not aslinya. Kemudian tanda diam disimbolkan dengan angka 0. Nah, ini caranya tanda diam. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan semoga ini bermanfaat. Dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.